Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fikih Ibadah yang sudah disampaikan di dalam kelas, dan di sini saya akan mengulas kembali materi-materi tersebut. Yaitu materi pertama, najasah. Yang kedua, wudhu dan tayamum. Yang ketiga, mandi wajib dan sunnah. Yang keempat, sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah. Yang kelima, sholat jamak dan qashar. Yang keenam, sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, yaitu pengertian tentang najasah. Najasah adalah suatu perkara yang dianggap kotor oleh syara' yang dapat mencegah keabsahan sholat. Sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita atau menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Najis mukhaffafah atau ringan. Najis yang berupa air seninya anak laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum pernah mengonsumsi selain ASI sebagai makanan pokok. Namun, apabila bayi laki-laki yang makanan pokoknya susu bubuk atau susu kaleng, maka hukumnya najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mutawasitoh atau sedang. Semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhaffafah maupun mughaladoh. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis muhayyah dan najis anayah. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh atau sedang. Semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhaffafah maupun mughaladoh. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis muhayyah dan najis ainiyah. Tata cara mensucikan najasah yaitu pertama, najis mughaladoh. Dengan cara basuhlah daerah yang terkena najis mughaladoh dengan air sebanyak 7 kali yang salah satunya dicampur dengan debu. Sebelum dibasuh, zat najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu, seperti kotoran anjing yang menempel ke lantai harus dihilangkan terlebih dahulu, baru setelah itu dibasuh. Yang kedua, najis mukhaffafah. Hilangkan terlebih dahulu zat dan sifat-sifat air seni tersebut dengan cara dilap semisal dengan kain. Selanjutnya, percikan air ke seluruh tempat yang terkena najis hingga benar-benar merata walau tidak mengalir. Yang ketiga, najis mutawasitoh. Najis muhniyah. Cara mensucikannya cukup dengan menyiram air pada tempat yang terkena najis. Dan najis ainiyah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, bau, warna, dan rasanya. Yang kedua adalah wudhu dan tayamum. Pengertian wudhu secara bahasa yaitu bersih dan indah, dan secara istilah menggunakan air pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. Syarat wajib wudhu yaitu Islam, balik, dan berakal. Dan juga ada syarat syah wudhu yaitu 1. Menggunakan air suci dan mensucikan. 2. Mengalirnya pada anggota wudhu yang harus dibasuh. 3. Tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah sifat air dengan kuat. Keempat, tidak terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Yang kelima, masuknya waktu sholat bagi orang yang mengalami istihadah dan besar. Rukun wudhu yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki berserta kedua mata kaki, dan terakhir tertib. Sunnah wudhu yaitu membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur, istisya, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, menyela-nyela jenggot, membasuh celah-celah jari, mendahulukan anggota kanan, membasuh setiap anggota 3 kali berturut-turut antar anggota, menghadap kiblat, tidak berbicara, berdoa setelah wudhu.
Perkara yang dapat membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari hubul dan dubur, hilangnya akal, menyentuh farji dengan telapak tangan bagian dalam, bersentuhnya kulit antara selain mahram. Selanjutnya yaitu tayamum. Pengertian tayamum secara bahasa yaitu menyengaja, secara istilah mendatangkan debu yang suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tayamum yaitu adanya uzur sebab berpergian atau sakit, masuk waktu sholat, mencari air setelah masuknya waktu sholat, sulit menggunakan air, menggunakan debu suci mensucikan. Rukun-rukun tayamum yaitu niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan beserta siku, dan yang terakhir tertib. Sunnah-sunnah tayamum yaitu membaca basmalah, mendahulukan tangan sebelah kanan dan begitu pula wajah bagian atas, menipiskan debu, muwalah atau susun menyusun dengan segera. Perkara yang dapat membatalkan tayamum yaitu setiap perkara yang membatalkan wudhu, berhadas besar, terdapat air sebelum waktu hendak melakukan sholat, mampu menggunakan air, murtad. Selanjutnya adalah pengertian mandi wajib dan sunnah, yaitu mandi wajib. Dalam bahasa Arab, mandi berasal dari kata as-huslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib yaitu keluarnya mani, bersetubuh atau melakukan hubungan badan, keluarnya darah haid, keluarnya nifas, melahirkan atau meninggal dunia. Syarat dan rukun mandi wajib yaitu syarat Islam, tamyiz dengan menggunakan air yang mutlak atau air yang suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota badan seperti cat, getah, dan lainnya, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Rukun-rukunnya yaitu niat mandi wajib, membasuh seluruh anggota badan yang zahir dan rambut dalam kondisi terurai atau tidak terikat. Tata cara mandi wajib yaitu pertama, terlebih dahulu mensucikan tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan atau kotoran. Yang selanjutnya, mensucikanlah tangan dengan menggosokkan pada tanah, bisa juga dengan sabun atau hilang kotoran tersebut dari tangan. Selanjutnya, berwudu sesuai dengan aturan, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali, mensucikan kepala atau keramas dari kiri ke kanan, mengguyur air mulai dari sisi badan sebelah kanan lalu pada sisi sebelah kiri. Sunnah-sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, berkumur dan menghirup air dalam hidung. Yang ketiga, menghilangkan kotoran. Yang keempat, berwudu dengan sempurna sebelum mandi dengan niat melakukan kesunahan mandi. Yang kelima, meneliti daerah-daerah yang sulit terjangkau air. Yang keenam, menggosok-gosok badan. Yang ketujuh, muwalah atau menyegerakan basuhan. Yang kedelapan, mendahulukan anggota tubuh sebelum kanan dan mengakhiri yang kiri. Yang sembilan, mendahulukan anggota tubuh bagian atas. Kesepuluh, tidak meminta bantuan orang lain kecuali uzur. Yang ke-11, meletakkan tempat air yang besar di sebelah kanan dan yang kecil di sebelah kiri. 12, tatlis. 13, menghadap kiblat. 14, berada di tempat yang aman dari percikan air. Yang 15, menyela-nyela rambut sebelum membasuhnya. Yang ke-16, membaca syahadat di akhir mandi. Macam-macam mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mensucikan seluruh tubuh yang tidak bersifat wajib.
Adapun macam-macamnya sebagai berikut, yaitu mandi di hari Jumat, khusus untuk orang yang hendak sholat Jumat. Mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi akan sholat istisqa. Mandi orang gila yang sudah sembuh. Mandi saat gerhana bulan dan matahari. Mandi orang kafir yang masuk Islam. Mandi setelah memandikan mayit. Mandi orang ayan yang sudah sembuh. Mandi untuk melakukan ihram. Mandi ketika akan masuk kota Mekah. Mandi untuk melakukan wukuf atau Arafah. Mandi saat mabit atau Musdalifah. Mandi saat lempar jumroh. Mandi saat tawaf. Mandi saat sa'i, dan mandi saat masuk Madinah. Yang keempat yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Pengertian dan dasar hukum sholat fardu atau wajib, yaitu sholat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat diperintahkan untuk didirikan 5 kali sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukumnya fardu ain sebagai setiap muslim, artinya sholat wajib dilakukan oleh setiap pribadi muslim yang telah mukallaf. Macam-macam sholat wajib atau fardu, yaitu sholat subuh. Awal waktu sholat fajar subuh adalah mulai dari terbit fajar syadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr. Sholat zuhur awal waktunya setelah matahari tergelincir dari pertengahan langit atau condong, dan akhir waktunya sampai dengan bayangan sesuai di bawah matahari sama panjang dengan sesuatu tersebut. Sholat asyar waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari tergelincir pukul 15.15 sore atau terbatas pandangan matahari, yang hanya diiringi oleh sholat sunnah qobliyah dengan 2 rakaat atau 4 rakaat 1 kali salam. Sholat maghrib awal waktu sholat maghrib adalah saat matahari tenggelam dengan sempurna. Sholat isya waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah di langit atau setelah habisnya sholat maghrib sehingga terbitnya fajar. Syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, balik, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, berakal sehat, melihat atau mendengar, telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah. Syarat syah sholat yaitu Islam, mumayyiz, suci dari hadas kecil dan besar, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui sudah masuknya waktu sholat, menghadap ke kiblat, mengetahui sholat itu fardu dan dapat membedakan antara rukun dan sunnah. Rukun sholat fardu yaitu 1. Niat, 2. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu, 3. Takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukun dengan tumakninah, yang keenam iktidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahudul akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, ke-13 tertib. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat wajib yaitu yang pertama, mengubah niat keluar dari sholat sebelum waktunya. Yang kedua, makan atau minum, makan dan minum di dalam sholat maka sholatnya batal. Yang ketiga, bergerak berturut-turut 3 kali. Yang keempat, membuka auratnya. Yang kelima, membelakangi kiblat. Yang keenam, mendahului imam
dalam sholat jamaah. Yang ketujuh, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kedelapan, berubah niat. Yang kesembilan, mengucap salam secara sengaja. Yang kesepuluh, tertawa terbahak-bahak. Yang kesebelas, sengaja berbicara atau ngomong-ngomong layaknya dengan manusia. Yang kedua belas, banyak bertingkah. Pengertian sholat sunnah. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan menurut syarok berarti menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah. Sholat juga berarti suatu sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkara dan laku perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Macam-macam sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkan. Sholat ini dianjurkan Rasulullah sehingga Rasulullah sendiri berat untuk meninggalkannya. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid yaitu sholat rawatib, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan sholat witir. Syarat wajib sholat yaitu syarat wajib sholat maksudnya adalah syarat-syarat atau hal-hal yang menjadikan seseorang diwajibkan melaksanakan sholat. Syarat wajib itu adalah beragama Islam, balik, suci dari hadas dan nifas bagi perempuan, berakal sehat, melihat atau mendengar, telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah kepadanya. Yang kelima yaitu sholat jamak dan qashar. Pengertian sholat qashar. Qashar adalah meringkas atau memperpendek sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat tertentu. Oleh karena itu, qashar hanya tertentu pada sholat zuhur, asyar, dan isya. Sebab diperbolehkannya qashar yaitu syaraful qashar atau melakukan berpergian atau perjalanan yang jauh. Syarat-syarat qashar yaitu berpergiannya tidak ada tujuan maksiat, jarak yang akan ditempuh sudah mencapai masyafatul qashar. Sholat yang diqashar adalah sholat ada. Niat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak makmum pada orang yang sholatnya imam mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat, masih berstatus mufasir ketika sholat, berpergiannya dengan bertujuan yang jelas. Teknik dan tata cara sholat qashar yaitu tata cara sholatnya sama dengan sholat-sholat yang lain, yang membedakan hanyalah niatnya. Pengertian sholat jamak. Jamak adalah pengumpulan 2 sholat dalam satu waktu, baik dilakukan pada waktu sholat pertama atau jamak takdim maupun dilakukan pada sholat kedua jamak takhir dengan syarat-syarat tertentu. Sebab diperbolehkan jamak yaitu syafar atau perjalanan, yaitu jamak dengan jamak takdim dan takhir. Kedua, hujan dengan jamak takdim, sakit dengan jamak takdim dan takhir. Selanjutnya syarat-syarat jamak yaitu niat jamak takdim ketika melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya memulai dengan sholat yang ada di waktu pertama, masih berstatus musafir ketika melakukan sholat pertama sampai masuk sholat kedua. Kedua sholat harus dilakukan pada waktu sholat pertama. Yang keenam yaitu sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tetap wajib sholat di waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. Apabila melakukan sholat pada waktu terasa berat baginya, maka diperbolehkan menjamak atau menggabung sholat, yaitu sholat zuhur dan asyar, maghrib dan isya, baik dengan jamak takdim atau takhir dengan cara memilih yang mudah baginya. Sedangkan sholat subuh maka tidak boleh dijamak karena waktunya terpisah dari sholat sebelum dan sesudahnya. Macam-macam sholat dalam keadaan sakit yaitu yang pertama dengan sholat dengan keadaan duduk,
Yang kedua, sholat dengan keadaan berbaring. Yang ketiga, sholat dengan keadaan terlentang. Adapun keringanan bagi orang yang sakit. 1. Kemudahan dalam beban menjaga kesucian. Kedua, mengusap perban. Ketiga, tidak wajib ikut sholat Jumat. Keempat, kebolehan menjamak sholat. Yang kelima, dibolehkan sholat semampunya jika kemampuannya terbatas. Yang keenam, dibolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantu. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. 1. Orang yang sakit yang tidak ada kekhawatiran sakitnya bertambah parah wajib sholat fardu dengan posisi berdiri. Yang kedua, jika orang sakit mampu berdiri dengan bantuan tongkat, bersandar ke dinding atau bertumpu pada salah seorang di sampingnya, ia wajib sholat fardu dengan berdiri. Yang ketiga, bila orang sakit mampu berdiri, hanya saja posisinya tidak tegak maupun berdiri, mana ia diwajibkan berdiri. Keempat, orang sakit yang mampu berdiri tetapi tidak mampu rukuk atau sujud, maka rukuk dan sujudnya menggunakan isyarat. Yang kelima, orang yang sakit bila kesusahan untuk berdiri, maka ia menunaikan sholat dengan keadaan duduk. Yang keenam, hal utama bagi orang yang sakit bila sholat dengan duduk, hendaknya ia meluruskan kakinya ke depan tasyahud awal di tempat tersebut. Yang keenam, hal utama bagi orang yang sakit bila sholat dengan duduk, hendaknya ia meluruskan kakinya ke depan atau tasyahud awal di tempat tersebut. 7. Bila orang sakit tidak mampu sholat dengan berdiri, ia dapat menjalankan sholat dengan berbaring dan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Kedelapan, bila orang sakit tidak mampu miring pada sisi tubuhnya, ia dapat menunaikan sholat sambil berbaring dengan kedua kaki menghadap kiblat. Yang kesembilan, bila orang sakit tidak mampu menghadap ke kiblat dan bila tidak ada orang yang membantunya untuk menghadap ke arah tersebut, ia boleh sholat dalam keadaannya saat itu. Yang kesepuluh, bila orang sakit tidak mampu sholat dengan terlentang, ia boleh sholat dengan posisi bagaimanapun saat itu. Yang ke-11, bila orang sakit tidak mampu melakukan semua kondisi tersebut, dijelaskan seperti di atas, ia boleh menunaikan sholat dengan hatinya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.